Halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Layar TV. Ini adalah rangkuman anime Tensei Kenja no Isekai Live. Di guild petualang, salah satu petualang sedang menceritakan slime yang bisa menggunakan sihir. Namun para petualang lain tidak percaya jika slime bisa sekuat itu. Lalu, seorang petualang bernama Yuji datang ke guild petualang. Ia datang melaporkan hasil misi yang ia jalankan, yang mana penjaga guild terkejut sebab Yuji mengambil banyak sekali tanaman obat. Ia kemudian memanggil guild master yaitu Agis. Agis mengatakan bahwa Yuji sangat hebat karena bisa mendapatkan banyak tanaman obat. Walaupun sebenarnya itu terlalu banyak, tapi ia tetap akan membelinya. Lalu seorang petualang datang melaporkan bahwa 10.000 monster yang berada di hutan sedang menuju kota mereka. Yuji kemudian menghubungi para slime-nya yang berada di dalam hutan untuk mengkonfirmasi hal itu. Dan memang benar kalau para monster sedang menuju kota. Agis kini mengumpulkan para petualang dan memberitahukan tentang hal tersebut. Ia ingin agar para petualang melarikan diri sebab mereka tak akan bisa melawan monster dengan jumlah 10.000. Yuji kemudian mengatakan bahwa ia memiliki ide untuk melawan para monster itu, yaitu dengan menggunakan api naga sebab ia bisa menirunya hanya dengan tulang naga yang ia punya. Karena tak punya pilihan lain, para petualang terpaksa mengikuti saran dari Yuji. Para petualang lalu bersiap-siap di depan gerbang, sementara Yuji naik ke atas untuk mempersiapkan sihirnya. Yuji pun mulai melihat di papan statusnya sihir apa saja yang cocok ia akan gunakan untuk melawan para monster tersebut. Sementara itu, di dalam hutan, teman Yuji yaitu Diat yang merupakan peri hutan melaporkan bahwa ada orang mencurigakan yang sedang berada di dalam hutan. Yuji merasa kalau orang tersebut kemungkinan yang menyebabkan para monster itu keluar dari hutan. Ia ingin agar para slime-nya mengalahkan orang tersebut. Setelah mengalahkan orang itu, Yuji kemudian menghapus kutukan dari batu sihirnya. Namun, orang yang membawa batu sihir itu sengaja menghabisi dirinya sendiri. Para petualang yang berada di gerbang mulai kesulitan melawan para monster yang terus berdatangan. Yuji pun memberitahu beberapa slime-nya untuk membantu para petualang. Monster yang datang menyerang kini mulai mengelilingi kota. Yuji akhirnya memutuskan untuk menggunakan sihir naga apinya. Akan tetapi, ia ingin agar Agis menyuruh para petualang masuk ke dalam kota. Sementara itu, para slime yang sudah dipersiapkan Yuji kini telah mengelilingi kota. Yuji mulai mengeluarkan sihirnya dengan membuat barir kepada seluruh kota. Ia kemudian langsung mengeluarkan sihir api naganya. Agis dan para petualang sangat terkejut sebab Yuji bisa mengeluarkan sihir yang sangat kuat. Menurut Agis, Yuji mungkin dalam bahaya sebab melepaskan sihir sebesar itu bisa membuat tubuhnya hancur. Para monster ternyata masih bisa bertahan dengan sihir api naga milik Yuji. Sementara itu, Yuji sudah kehilangan banyak mana dan merasa kesakitan. Namun Yuji tetap bertekad akan mengalahkan para monster itu. Ia akhirnya kembali memasang barir dan mengeluarkan sihir naga apinya, sehingga membuat para monster akhirnya bisa dihabisi. Ketika sadar, Yuji sudah berada di sebuah kamar. Yuji pun kembali mengingat kenangannya di kehidupan yang sebelumnya, yang mana ia selalu bekerja penuh dengan tekanan sehingga membuat ia sangat stres. Yuji akhirnya memilih untuk meninggalkan kota tersebut sebab ia ingin pergi tanpa harus membuat kehebohan. Esoknya, Agis pun menerima kabar dari pegawainya bahwa Yuji sudah pergi. Agis lalu memberitahu pegawainya bahwa ia telah menemukan suatu benda serta batu kutukan yang telah disucikan. Ia yakin benda dan batu tersebut adalah milik organisasi kultus, yang mana ternyata pembahasan mereka itu masih didengar oleh Yuji melalui slime yang ia tinggalkan di kota sebelumnya. Sementara Yuji sendiri kini telah sampai di kota berikutnya lagi. Saat masuk di dalam kota, Yuji langsung menuju guild petualang untuk mendaftar. Ketika sedang melihat misi apa yang akan ia ambil, beberapa petualang kemudian datang menghampirinya untuk mengajak Yuji bergabung dalam tim. Mereka adalah Lotis, Tina, dan Lisa. Yuji sempat ditolak untuk bergabung oleh Lotis karena ternyata Yuji hanya seorang penjinak monster. Akan tetapi menurut Lisa,
seharusnya yang tidak dipercaya itu adalah Lotus. Sebab semua teman-teman kelompok Lotus sudah menghilang. Sementara Yuji memiliki kemampuan pelacakan sehingga akan sangat berguna bagi mereka. Yuji akhirnya diajak bergabung dan Tina mulai menjelaskan misi mereka, yaitu mencari keberadaan Dragon Eat. Untuk itu, Lotus akan berada di depan, sementara Tina dan Lisa akan menjaga belakang, sehingga Yuji bisa fokus mencari keberadaan Dragon Eat. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke hutan untuk menjalankan misinya. Yuji pun memerintahkan serigala putihnya beserta slime-nya untuk memeriksa keadaan di sekitar mereka, yang mana mereka pun langsung menemukan beberapa ekor monster serigala. Yuji langsung memberitahukan hal itu kepada kelompoknya, sehingga kelompoknya itu tanpa ragu maju untuk menghabisi monster serigala. Hanya seorang diri saja, Lotus mampu mengalahkan semua monster serigala. Mereka pun terus melanjutkan pencariannya hingga malam harinya. Lotus kemudian membagi sip jaga mereka ketika mereka akan tidur. Pertama, Tina yang akan menjaga, setelah itu Yuji, dan terakhir adalah Lisa. Ketika sedang tidur, Yuji kembali mengingat sewaktu ia pertama kali muncul di dunia isekai. Ia terkejut karena berada di tempat lain dan bukan berada di kantornya. Saat melihat statusnya, Yuji merupakan seorang penjinak monster. Dengan hanya menyentuh, Yuji langsung menjinakkan monster slime yang ada di dekatnya. Slime itu kemudian mengajak Yuji pergi ke sebuah pondok yang di dalamnya terdapat banyak buku sihir. Saat Yuji membaca buku tersebut, ia langsung bisa menggunakan sihirnya. Lalu, beberapa slime kini muncul di depan Yuji dan ingin dijinakkan. Setelah selesai dijinakkan, para slime itu langsung membaca buku yang ada di pondok tersebut. Dan apa yang dibaca oleh slime itu membuat Yuji juga bisa mempelajarinya. Sehingga Yuji kini telah memiliki banyak sihir dan mendapatkan gelar Sage. Yuji kemudian terbangun karena mendengar laporan dari slime-nya, yang mana Lotus telah pergi dari tenda mereka. Begitu pula dengan Tina dan Lisa yang sedang mengikutinya. Tina mengatakan kepada Lisa bahwa ia sudah merasa aneh melihat Lotus ketika mengatur jadwal jaga mereka. Sebab Lotus bukanlah orang yang perhatian kepada teman kelompoknya. Lotus ternyata pergi ke sebuah tempat yang ada di tengah hutan. Ia menemui seorang pria tua bernama Brett dan melaporkan tentang anggota barunya. Ia memiliki 2 orang wanita dan 1 orang pria. Serta menurutnya, 2 wanita itu mungkin sudah berada di dekat tempat mereka, karena ia sebelumnya merasakan sedang diikuti oleh kedua wanita tersebut. Yuji pun kini sadar kalau penyebab hilangnya kelompok sebelumnya dari Lotus adalah karena ulah dari Lotus sendiri. Red lalu menyuruh para bawahannya untuk bergerak dengan cepat, sebab menurut organisasi Bulan Biru Keselamatan, bencana akan terjadi ketika bulan menjadi biru. Yuji kemudian menyuruh para slime-nya untuk mendekati tempat Lotus. Ia pun mulai mencari sihir apa yang akan ia gunakan, yang mana ia memutuskan untuk menggunakan sihir pembekuan tingkat rendah. Dengan cepat Yuji langsung mengalahkan mereka. Tina dan Lisa kini mengetahui kalau Lotus bekerja sama dengan Brett yang merupakan bos para bandit. Lalu Yuji pun mempersiapkan tempat mereka untuk beristirahat. Ia memerintahkan para slime agar mengaturkan mereka tenda yang nyaman. Saat berada di tendanya, Yuji kembali mengingat perkataan dari Brett yang mengatakan tentang organisasi Bulan Biru Keselamatan, serta akan terjadinya bencana besar ketika bulan menjadi biru. Yuji merasa kalau Bulan Biru Keselamatan ini merupakan organisasi yang mungkin telah membuat monster menjadi liar di kota sebelumnya. Esoknya, mereka kemudian melanjutkan misinya untuk mencari Dragon Eat. Yuji pun menyuruh para slime-nya untuk berpencar di hutan itu agar bisa menemukannya. Tina dan Lisa mengatakan bahwa mereka akan mengandalkan Yuji sebab Yuji sangatlah kuat dan bisa dengan mudah mengalahkan bos para bandit. Yuji akhirnya memutuskan untuk menggunakan sihir yang lemah. Ia pun mulai mencari sihir yang bisa ia gunakan agar orang-orang tidak terkejut dengan sihirnya, yang mana ia mendapatkan sihir pembatas, yaitu sihir yang bisa membatas mananya. Ia kemudian mencoba sihir itu kepada monster yang ada di hutan.
Lalu, tiba-tiba bulan pun menjadi biru dan sesuatu turun dari langit. Yang mana itu ternyata adalah seekor naga biru raksasa. Yuji kemudian memberitahukan hal itu kepada Tina dan Lisa. Menurut Tina, mungkin naga itu memiliki level bencana dan sebaiknya mereka mundur terlebih dahulu. Ia lalu mengajak mereka masuk ke sebuah tebing. Yuji segera memberitahu serigala putih dan para slime-nya agar memeriksa tebing itu. Ketika masuk di dalam, Yuji langsung menghabisi para monster yang ada di dalam tebing itu dengan menggunakan slime-nya. Hingga tanpa sadar mereka pun sampai di ujung tebing tersebut. Sementara itu Yuji dan yang lainnya kini telah berada di dalam tebing. Namun tiba-tiba dari dalam tanah muncul sosok monster yang mereka sedang cari, yaitu Dragonite. Tina dan Lisa memilih untuk mundur dan bersembunyi. Sedangkan Yuji akan mencoba melawan monster Dragonite tersebut. Ia pun terlebih dahulu menggunakan sihir lemah kepada Dragonite. Namun karena tidak mempan, Yuji pun mulai mencari sihir yang lebih kuat lagi. Ia menemukan sihir api neraka kehancuran. Yuji sebenarnya tak ingin menggunakan sihir itu karena ia tak mau kelihatan menonjol. Akan tetapi karena ia merasa Tina dan Lisa dalam keadaan bahaya, ia pun memutuskan menggunakan sihir itu dengan memancing Dragonite ke pinggir tebing. Sehingga ketika angin muncul di sela-sela tebing itu, Yuji langsung menggunakan sihir api neraka kehancuran. Tina lalu menanyakan apakah Yuji mengalahkan naga itu dengan bantuan biji peledak yang ada di tebing tersebut. Karena tak ingin kehebohan, Yuji pun mengiyakan hal itu. Lisa dan Tina berpikir kalau Yuji sangat pintar karena bisa memanfaatkan hal tersebut. Padahal sebenarnya Yuji tidak menggunakan biji peledak dan hanya menggunakan sihirnya. Setelah itu mereka kemudian pergi melaporkan ke kuil petualang. Mereka pun mendapatkan banyak uang karena berhasil menangkap bos para bandit serta mengalahkan naganya. Sementara itu Master Petualang yang bernama Nian mendapatkan kabar kalau ada yang mengalahkan Dragonite. Ia kemudian bergegas menemui Yuji dan mengajaknya berbicara. Yang mana ternyata Nian mengajak Yuji untuk ikut rapat bersama mereka dan membahas masalah kemunculan naga biru. Nian lalu menyuruh Yuji menjelaskan tentang naga biru yang baru saja ia lihat. Karena tak bisa menjelaskannya, Yuji akhirnya menggunakan sihirnya dengan mentransfer gambar naga biru di sebuah kertas. Ketika Nian melihatnya, ia merasa kalau naga itu sama persis seperti yang ada di buku legenda. Nian lalu mempersilahkan pastor bernama Belen untuk menjelaskannya. Ia mengatakan bahwa menurut buku legenda itu, monster tersebut akan menghancurkan satu benua hanya dalam 3 hari saja. Dan yang bisa mengalahkannya hanyalah utusan dari dewa saja. Namun menurut Nian, di zaman sekarang tak ada orang kuat yang bisa dianggap sebagai utusan dewa. Untuk itu, ia memutuskan akan melawan naga tersebut pada esok harinya. Sebab ia tak mau pasrah saja menunggu kematiannya. Setelah pertemuan itu, Pastor Belen mengajak Yuji untuk berbicara dengannya. Ia mengatakan bahwa ia adalah pastor yang berasal dari gereja pusat. Ia ingin memberikan Yuji sebuah belati yang ia bawa dari gereja pusat. Lalu ketika sedang berada di kamarnya, Yuji mendapatkan laporan dari slime-nya bahwa naga biru itu kini semakin membesar dengan menyerap energi di sekitarnya. Yuji akhirnya memutuskan untuk melawan naga itu dan tidak perlu menunggu esok harinya lagi, sebab ia merasa mungkin kekuatannya bisa mengalahkan naga tersebut. Yuji kemudian pergi ke hutan bersama serigala putih dan para slime-nya. Ia pun langsung menyerang naga itu dengan sihir api kehancuran. Akan tetapi sihirnya itu ternyata sama sekali tidak mempan. Naga itu pun mulai menyerang balik dengan serangan membabi buta. Karena sihirnya tidak mempan, Yuji kini mulai maju mendekati naga tersebut. Sebab ia berencana akan menyerang menggunakan belati yang diberikan Pastor Belen. Sementara itu naga biru tersebut mengetahui kalau Yuji ingin mendekatinya. Naga itu pun terus menyerang Yuji dengan sihirnya. Untungnya Yuji bisa menahan semua serangannya dengan memasang sihir barir. Hingga akhirnya Yuji berhasil mendekati naga tersebut dan menyerangnya. Namun
naga itu ternyata masih bisa bangkit dan kembali menyerang Yuji. Ketika sedang menahan serangan naga biru itu, Yuji mendapatkan sihir baru, yaitu sihir cahaya ilahi. Ia pun langsung mencoba sihir tersebut dan berhasil menjatuhkan naga biru. Yuji kemudian mengambil kesempatan itu dan bergegas mendekati naga biru, serta menggunakan sihir api neraka kehancuran yang ia gunakan melalui ujung belatinya. Esoknya, Nian datang memberitahu Yuji bahwa naga biru telah dikalahkan. Pastor Belen mengatakan naga biru itu telah dikalahkan oleh sesuatu. Namun Nian sebenarnya tahu kalau Yuji lah yang mengalahkan naga biru tersebut. Setelah itu Yuji menemui Tina dan Lisa untuk menanyakan kota yang ia ingin datangi lagi. Lisa menyarankan agar Yuji pergi ke kota Rikuardo sebab kota tersebut memiliki makanan yang enak. Yuji akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya menuju kota Rikuardo. Ketika akan pergi di kota Rikuardo, Yuji mendapatkan pesan dari Diat, yang mana bekas pertarungan Yuji dan naga biru itu ternyata telah membuat jamur langka tumbuh di sekitarnya. Diat ingin agar mereka harus mengambil semua jamur itu, sebab jamur berwarna merah bisa digunakan untuk membuat ramuan pemulihan mana, sedangkan jamur biru bisa digunakan untuk membuat ramuan pengembali mana. Ramuan pengembali mana bisa mengembalikan mana pada saat 10 menit sebelum digunakan. Karena merasa jamur itu sangatlah berguna, Yuji pun menyuruh para slime-nya untuk segera mengumpulkannya. Setelah mengumpulkan semua jamurnya, Diat mulai membuat ramuannya. Namun karena mereka kekurangan air murni, Yuji pun membuat sebuah alat penyulingan agar bisa mendapatkan air murni. Diat kemudian mengingat ketika pertama kali ia bertemu dengan Yuji, yang mana saat itu Yuji telah menolongnya karena seseorang menaruh batu kutukan di hutannya. Untungnya Yuji bisa menyelamatkannya dan menghapus kutukan di batu itu. Tak lama kemudian Yuji pun berhasil mendapatkan air murni. Diat lalu mulai kembali membuat ramuannya dan kini berhasil membuatnya berkat adanya air murni tersebut. Ia pun memberikan semua ramuan itu kepada Yuji. Setelah itu, Yuji melanjutkan perjalanannya menuju kota Rikuardo. Di tengah perjalanan, serigala putih tiba-tiba mencium sesuatu. Mereka akhirnya memeriksa bau tersebut dan menemukan sebuah pedesaan. Ketika Yuji masuk ke desa itu, ternyata ada banyak orang yang tinggal. Seorang pria bernama Gustav kemudian menghampiri Yuji. Ia menawarkan Yuji untuk beristirahat di tempatnya sebab akan berbahaya bila Yuji berjalan sekarang. Gustav membawa Yuji ke rumahnya serta menawarkannya makanan. Ia pun langsung menanyakan apa tujuan Yuji datang ke desanya. Yuji mengatakan bahwa ia hanya kebetulan lewat karena tersesat oleh kabut yang tebal itu. Setelah beristirahat sebentar, Yuji pun melanjutkan perjalanannya sebab ia merasa kalau desa itu sangatlah aneh. Ketika Yuji telah pergi, Gustav melaporkan bahwa ada seseorang yang datang ke desanya. Namun ia tidak menganggap Yuji sebagai ancaman karena Yuji hanyalah seorang penjinak monster. Gustav juga memberitahu orang itu bahwa persiapannya kini telah selesai. Sementara itu Yuji kini telah sampai di kota Rikuardo. Akan tetapi, ia merasa aneh karena kota Rikuardo kini dipenuhi dengan salju. Saat sampai di depan gerbang, Yuji menanyakan kepada penjaga apa yang terjadi dengan kota Rikuardo. Penjaga mengatakan bahwa sekitar 10 hari yang lalu, tiba-tiba saja cuacanya berubah menjadi seperti ini dan juga telah menelan korban jiwa. Setelah masuk di dalam kota, Yuji langsung menuju tempat makan untuk menikmati makanan kota Rikuardo. Akan tetapi, penjaga tempat itu yang bernama Mito mengatakan kalau tempatnya sudah ditutup dan mungkin di hari berikutnya ia juga tak akan membuka tempatnya. Sebab kayu bakar mereka kini tak lama lagi akan habis. Mereka juga tak bisa menebang pohon sekarang karena kayu bakar yang baru akan mengeluarkan banyak asap. Sehingga mereka tak bisa menggunakannya untuk memasak. Mendapatkan kayu bakar yang bagus setidaknya harus dikeringkan selama 1 tahun. Yuji yang bertekad untuk memakan makanan yang enak akhirnya pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar.
ia pun mulai mengeluarkan sihirnya dengan menebang pohon di hutan, serta tak lupa mengeringkannya agar bisa langsung dipakai. Setelah itu Yuji membawa kayu bakar tersebut kepada Mito, yang mana Mito pun memanggil kepala kokinya yaitu Kenji untuk melihatnya. Kenji sangat terkejut karena melihat kayu bakar yang dibuat oleh Yuji sangatlah sempurna. Yuji lalu menunjukkan kayu bakar yang ia buat ternyata sangat banyak. Kenji pun kini akan membuatkan Yuji masakan terenak yang ada di kota Rikuardo. Lalu ketika Yuji memakan masakan Kenji, membuat ia sangat senang. Sebab ia baru pertama kali memakan makanan seenak itu semenjak ia datang di dunia isekai. Kenji mengatakan bahwa ia bisa membuatkan lagi Yuji makanan yang enak, namun kayu bakar itu akan mereka bagikan juga kepada orang-orang sebab sekarang kota mereka sangat membutuhkannya. Yuji akhirnya pergi ke kuil petualang untuk melihat misinya, yang mana di kuil petualang ternyata semuanya hanya ada misi pengumpulan kayu bakar. Penjaga kuil petualang yaitu Seren mengatakan kepada Yuji agar pergi ke gerbang kota menemui Wodka, sebab Wodka adalah instruktur penebang kayu di kota Rikuardo. Ketika menemuinya, Wodka mengatakan bahwa mereka sangat membutuhkan banyak kayu bakar. Bahkan kota tetangga yang tidak terdampak sudah turun membantu, namun kayu bakar masih kurang. Yuji pun menanyakan desa yang ia datangi ketika menuju kota Rikuardo. Akan tetapi Wodka mengatakan bahwa desa itu sudah lama kosong. Hal itu pun membuat Yuji mulai curiga dengan desa tersebut. Lalu Wodka menyuruh Yuji untuk mulai menebang pohonnya. Wodka dan yang lainnya sangat terkejut sebab Yuji bisa mengumpulkan kayu bakar dengan sangat cepat. Yuji pun membawa kayu bakar itu ke kuil petualang. Namun karena di dalam kuil sudah tidak muat, Yuji menyimpannya di luar kuil petualang. Seren dan Wodka terkejut karena ternyata Yuji menyiapkan kayu bakar untuk seluruh warga di kota. Yuji merasa kalau kayu bakar itu masih kurang dan hanya bisa dipakai dalam 3 hari saja. Ia akhirnya kembali lagi ke hutan untuk menyiapkan kayu bakarnya. Hingga ia pun berhasil menjalankan semua misi penembangan kayu bakar yang ada di kuil petualang. Esoknya Yuji kembali menemui Kenji dan Mito. Kini Kenji menyiapkan Yuji makanan rebusan dan benar saja makanannya itu sangatlah enak. Namun Kenji mengatakan bahwa jika saja ia mendapatkan sayuran yang terbaik, ia pasti bisa memasakkan Yuji rebusan yang terbaik lagi, sebab sayurannya yang berada di ladang sering dimakan oleh monster. Yuji akhirnya menyuruh slime-nya mencari monster itu dan mulai menghabisinya hingga sampai 50 monster. Slime-nya lalu menghubungi Yuji karena menemukan bola yang aneh. Ketika Yuji dan Diet memeriksanya, ternyata itu adalah salah satu bola kutukan. Yuji kemudian memurnikannya dan setelah itu menyuruh para slime untuk mencari batu lainnya, sebab batu itu menyerang mana sehingga membuat cuacanya menjadi dingin. Yuji pun berhasil menemukan 108 batu kutukan dan menyadari sesuatu. Sepertinya ada yang aneh di tengah hutan karena dikelilingi oleh batu itu. Yuji akhirnya menghancurkan hutan itu dengan sihir api neraka kehancuran. Setelah menghancurkannya, Yuji menemukan ada sebuah pintu masuk ke bawah tanah. Yuji kemudian masuk ke dalamnya untuk memeriksanya. Yuji terkejut karena di dalam tempat itu ada banyak sekali mesin seperti yang ada di dunianya. Ia pun mengetahui bahwa mesin itu ternyata adalah pembuat batu sihir. Lalu beberapa orang datang memeriksa mesin itu karena mendengar suara ledakan dari sihir Yuji. Mereka melihat kalau mesin tersebut ternyata sudah rusak. Mereka akhirnya bergegas pergi untuk melaporkan hal itu. Yuji memerintahkan para slime-nya untuk mengikuti orang-orang tersebut, sementara ia dan serigala putihnya akan mengikuti dari atas. Yang mana setelah mengikutinya, ternyata mereka sampai di desa yang sebelumnya mereka datangi. Kedua orang itu datang melapor kepada Gustav mengenai mesin mereka yang telah hancur. Gustav lalu memerintahkan untuk mengumpulkan semua anggota mereka. Yuji kini menyadari kalau Gustav dan yang lainnya adalah anggota dari organisasi Bulan Biru Keselamatan. Sementara itu Gustav yang telah mengumpulkan anggotanya mengatakan agar mereka segera mengumpulkan batu sihirnya yang telah mereka sebar di hutan. Dan jika ada yang melihat mereka,
ia ingin agar mereka langsung menghabisinya saja. Yuji yang mendengarnya akhirnya menempatkan para slime-nya di dekat kota, yang mana ketika orang-orang itu datang mencari batunya, Yuji langsung menangkapnya. Akan tetapi seperti biasa, orang-orang itu malah menghabisi dirinya sendiri. Sementara itu beberapa slime lagi memasuki ruangan orang-orang tersebut. Mereka menemukan sebuah ruangan yang memiliki banyak buku. Yuji ingin agar para slime-nya itu mengambil semua bukunya serta dokumen apapun yang ada di ruangan tersebut. Setelah mengambil semuanya, para slime menemukan adanya pintu masuk yang tertutup rapat. Namun mereka tak bisa membukanya karena tidak mengetahui cara membukanya. Lalu Yuji menyuruh para slime-nya untuk berdiri di depan lilin. Ketika Yuji mematikan lilin itu, pintu tersebut pun langsung terbuka, yang mana di dalamnya ternyata terdapat banyak emas. Yuji kemudian mengambil semua emas itu tanpa tersisa. Hingga ketika salah seorang datang melihatnya, ia terkejut karena buku dan emas mereka telah hilang. Ia pun langsung bergegas menemui Gustav dan melaporkannya. Gustav kini menyadari kalau sepertinya ada yang sedang menyerang mereka. Ia lalu menghubungi orang-orangnya yang pergi mengambil batu sihirnya. Namun tak ada yang meresponnya, yang menandakan kalau orang-orangnya sepertinya sudah tewas. Gustav kemudian memerintahkan para bawahannya yang tersisa untuk menghabisi dirinya sendiri. Sebab jika mereka semua telah tewas, maka sihir api suci akan aktif dan menciptakan ledakan. Ketika mereka telah tewas, tiba-tiba saja tanah terguncang. Yuji lalu mengumpulkan para slime-nya dan menerbangkan ke arahnya. Api suci kini mulai keluar dari dalam tanah. Yuji mulai membentuk pelindung untuk menghalangi ledakan api suci. Akan tetapi pelindungnya itu masih saja tak bisa menahannya. Yuji pun berusaha mencari sihir apa saja yang cocok digunakan untuk menahan api tersebut. Namun karena tidak menemukan sihirnya, Yuji akhirnya menghubungkan beberapa sihir hingga menemukan sihir baru, yaitu sihir formasi isolasi total. Sihirnya itu ternyata mampu menahan ledakan dari api suci. Lalu ketika Yuji kembali ke kota, orang-orang sangat khawatir kepadanya. Sebab setelah Yuji pergi membasmi monster yang memakan sayuran, ia tak pernah muncul lagi. Serta di hutan terjadi dua ledakan yang sangat dahsyat. Mereka berpikir sepertinya ledakan itu disebabkan oleh meteor yang jatuh. Setelah itu mereka akhirnya merayakan atas hilangnya cuaca dingin. Serta berterima kasih kepada Yuji karena telah menyiapkan mereka banyak kayu bakar. Yuji pun kini bisa menikmati masakan terbaik dari Kenji. Lalu saat akan tidur, Yuji memeriksa dokumen yang sebelumnya ia ambil, yang mana ternyata salah satu dokumen itu adalah daftar yang akan dihabisi oleh Bulan Biru Keselamatan. Dan di daftar itu ternyata terdapat nama Yuji. Sementara itu di tempat lain, Sonia dan Rudy yang merupakan pembunuh bayaran sedang melihat daftar itu dan kini menargetkan Yuji sebagai tujuan selanjutnya. Esoknya mereka berdua mulai mencari keberadaan dari Yuji. Setelah mencari selama berjam-jam, akhirnya Rudy menemukan Yuji. Sementara itu Yuji kini sedang berniat pergi ke kota selanjutnya. Sebelumnya ia sudah bertanya kepada Seren mengenai kota yang bagus untuk dikunjungi. Seren pun menyarankan agar Yuji pergi ke kota Bogonia, sebab di kota itu terdapat tempat pembuatan sirah yang terkenal. Lalu salah satu slime-nya melaporkan tentang keberadaan Rudy dan Sonia. Yuji kemudian berpura-pura tidur di bawah pohon. Rudy pun ingin segera menghabisi Yuji, akan tetapi Sonia melarangnya. Sebab jika Yuji mati dengan tidak wajar, guil petualang bisa curiga kepada mereka. Untuk itu mereka harus mengawasinya terlebih dahulu. Sonia ingin agar mereka memastikan apakah Yuji ancaman bagi organisasi Bulan Biru Keselamatan atau memang hanya petualang biasa saja. Yuji pun mendengar apa yang mereka rencanakan dan sudah mengetahui identitas dari mereka berdua. Yuji sebenarnya bisa saja menghabisi mereka berdua. Namun jika mereka berdua hilang ketika sedang mengawasinya, Yuji pasti akan dicurigai. Untuk itu, tujuan Yuji sekarang adalah membuat dirinya dihapus dari daftar mereka. Yuji yang telah sampai di kota Begonia kini mulai menunjukkan semua kelemahannya. Mulai dari uangnya yang hanya sedikit
tidak bisa melawan orang dan hanya suka mabuk-mabukan. Setelah itu Yuji sengaja mengambil sebuah misi agar bisa menunjukkan kemampuannya. Namun ia mengatakan kepada serigala putihnya agar mereka tidak boleh menggunakan sihir, sebab ia tak boleh terlihat kuat di depan Sonia dan Rudy. Ketika serigala putihnya akan melawan monster itu, Yuji kembali mengingat saat ia pertama kali menemukan serigala putihnya, yang mana saat itu Yuji sedang berjalan di dalam hutan dan akan diserang oleh serigala putih. Namun Yuji dengan mudahnya langsung menangkapnya. Serigala putihnya itu pun langsung meminta maaf dan memohon agar tidak dihabisi. Yuji lalu mengatakan bahwa ia akan menjinakkan serigala putih itu. Dengan senang hati, serigala putih langsung menyetujuinya. Lalu, ketika serigala putih melawan para monster itu, ia sebenarnya bisa mengalahkannya. Akan tetapi Rudy dan Sonia menilai kalau serigala putih itu sangatlah hebat, sehingga membuat Yuji menyembuhkan kembali monster tersebut. Mereka pun menganggap bahwa serigala putih itu ternyata hanya biasa saja. Yuji pun terus menyembuhkan monster itu sehingga serigala putih tak bisa mengalahkannya. Hingga Yuji memutuskan untuk menambah kekuatan dari monster itu agar pertarungan mereka bisa selesai. Yuji merasa sepertinya ia terlalu berlebihan dalam memberikan kekuatan. Ia pun berniat untuk menambahkan kekuatan dari serigala putihnya. Namun, serigala putih menolak sebab ia ingin mengalahkan monster itu dengan kekuatannya sendiri. Ia akhirnya maju menyerang monster itu dan berhasil mengalahkannya. Salah satu monster ternyata masih bisa berdiri dan langsung menyerang Yuji. Sonia dan Rudy melihat Yuji bisa mengeluarkan pedang. Yuji mulai bersiap-siap sebab ia menduga Sonia dan Rudy pasti akan menyerangnya. Akan tetapi, mereka berdua ternyata menganggap kalau Yuji hanyalah petualang biasa. Mereka kini memutuskan untuk kembali melapor kepada bosnya. Sebelum pergi, mereka membicarakan tentang target selanjutnya, yaitu Pastor Belen. Yuji kemudian memerintahkan slime-nya untuk mengikuti mereka berdua. Mereka langsung melaporkan kepada seseorang mengenai Yuji. Menurut mereka, Yuji hanyalah petualang biasa dan bukan ancaman. Orang itu lalu menyuruh mereka untuk segera menghabisi Pastor Belen, sebab Pastor Belen telah menghancurkan markas mereka yang berada di dekat kota Ricciardo. Yuji yang mendengarnya tak ingin membiarkan mereka berdua melakukannya. Ia pun langsung menangkap mereka berdua dengan membekukannya. Esoknya, Yuji kembali ke tempat penjualan sirah untuk membelikan para slime-nya. Ia kemudian bertemu dengan Gigel yang merupakan pemilik tempat itu. Yuji mengatakan bahwa ia ingin membuatkan sirah untuk para slime-nya. Namun ketika Gigel melihatnya, ia langsung tahu kalau slime Yuji sangatlah kuat. Ia memberitahu Yuji bahwa ia tak memiliki bahan untuk membuat sirah bagi para slime-nya yang kuat. Ia bisa saja membuat sirah untuk slime-nya asalkan bahannya ada. Gigel menunjukkan permata dari Dragon Fire yang bisa didapatkan jika mengalahkan Dragon Fire. Namun, jika hanya menggunakan permata Dragon Fire, kemungkinan akan cepat rusak bila dipakai slime-nya. Untuk itu, ia ingin agar Yuji pergi mencari permata dari Blue Dragon Fire yang lebih kuat. Yuji bisa menemukan Blue Dragon Fire di gunung dekat kota. Akan tetapi untuk menemukan naga biru itu sangatlah sulit dan juga susah dikalahkan karena terlalu kuat. Jika memang Yuji bisa mendapatkan permata naga biru, maka ia pasti akan membuatkan sirah yang kuat. Setelah itu Yuji kemudian pergi ke guild petualang untuk mengambil misi Dragon Fire. Ia berpikir jika ingin mengalahkan monster, sebaiknya ia juga mengambil misi di guild petualang. Di guild petualang, Yuji mendapatkan informasi tentang Dragon Fire yang tidak mempan dengan sihir. Untuk mengalahkannya harus menggunakan air. Serta bila Yuji ingin pergi ke tempat naga biru, maka ia harus melewati sebuah sungai. Yang mana di sungai itu terdapat ikan piranha yang biasa memakan manusia. Karena merasa informasi yang ia dapatkan sudah cukup, Yuji pun langsung menuju gunung untuk mencari naga biru. Di tengah perjalanan, Yuji menemukan slime yang berwarna merah dan langsung menjinakkannya. Ia lalu menemukan sungai yang berisikan ikan piranha. Yuji kemudian membuat sihir jaring dan menurunkan slime-nya di dalam air. Para slime-nya itu menemukan sebuah lubang di dalam air
dan memeriksanya, yang mana di dalam lubang tersebut ternyata ada ikan piranha. Yuji menarik piranha itu dan membuatnya menjadi beku. Tapi ikan itu ternyata masih bisa hidup serta menyerangnya. Yuji akhirnya mengeluarkan sihir api untuk membakar ikan piranha tersebut. Lalu Yuji melanjutkan perjalanannya dan menemukan banyak Dragon Fire. Yuji yang sudah mengetahui kelemahan Dragon Fire kemudian menyerang dengan sihir meriam air. Ia pun kini dengan mudahnya mengalahkan semua Dragon Fire. Salah satu slime-nya memberitahu Yuji bahwa telah menemukan Blue Dragon Fire. Yuji kemudian bergegas mendekatinya untuk memastikannya. Setelah yakin kalau itu memanglah naga biru, Yuji pun memerintahkan para slime-nya agar mengelilingi naga tersebut. Yuji langsung menembakkan meriam airnya untuk melemahkan naganya. Akan tetapi naga tersebut ternyata masih bisa bertahan hingga Yuji kembali membuatnya membeku. Naga itu masih bisa bergerak lagi untuk menyerang Yuji. Para slime lalu diperintahkan untuk berkumpul di depan naga tersebut. Dengan sihir pembekuan 10 kali lipat, Yuji berhasil mengalahkan Blue Dragon Fire. Setelah itu Yuji kembali ke kuil petualang dan melaporkan misinya, yang mana ia ternyata telah berhasil menyelesaikan semua misi tentang naga. Lalu ia akhirnya pergi menemui Gigel dan memberikan permata Blue Dragon Fire yang sudah ia dapatkan. Gigel sangat terkejut karena Yuji bisa mendapatkan banyak permata dragon. Ia kini sangat bersemangat dan akan membuatkan Yuji sirah yang terkuat. Hingga esoknya ketika telah selesai membuatkan sirah untuk slime dan serigala putih, mereka kemudian pergi ke pinggir kota untuk mencoba sirah tersebut. Yang mana sirah itu memanglah ternyata kuat dan memiliki efek yang bagus. Bisa membuat serigala putih berlari dengan cepat, begitu pula dengan slime-nya. Walaupun Yuji juga sudah menambahkan kecepatan dari serigala putihnya, sirahnya itu tetap tidak hancur. Setelah itu Yuji mencoba mengeluarkan sihir pembekuan tingkat rendahnya. Dan sirahnya juga masih bisa bertahan serta tidak hancur. Gigel mengatakan jika Yuji menggunakan sihir yang lebih kuat lagi, mungkin saja sirahnya itu bisa hancur. Gigel bisa membuatkan Yuji sirah yang lebih kuat lagi jika saja Yuji mendapatkan permata dari Red Dragon. Namun Red Dragon Fire sangat jarang muncul dan hanya bersembunyi di dalam lava. Yuji pun terus memikirkan hal itu hingga ia mendapatkan kabar dari slime-nya bahwa para Dragon Fire yang berada di gunung kini sedang bertingkah aneh. Yuji pun memerintahkan serigala putih beserta slime-nya yang lain agar segera pergi ke gunung untuk memeriksa keadaan, sebab ia merasa akan terjadi sesuatu yang buruk. Sementara itu di atas gunung terdapat dua orang yang sedang membawa sesuatu, yang mana setelah mendengar pembicaraan kedua orang itu ternyata mereka ingin pergi mendatangi Red Dragon Fire. Yuji akhirnya mencoba menangkap mereka, akan tetapi kedua orang itu berhasil menghindarinya. Yuji pun terus menyerang mereka hingga akhirnya berhasil menangkapnya. Ketika telah tertangkap, kedua orang itu langsung menghabisi dirinya sendiri. Yuji pun kini yakin kalau mereka berdua pengikut Bulan Biru Keselamatan. Ia kemudian memerintahkan para slime-nya melihat isi dari tong yang kedua orang itu bawa. Menurut para slime-nya, isi dari tong itu baunya seperti batu terkutuk. Yuji memutuskan untuk memanggil Diyat agar memeriksanya. Menurut Diyat, itu adalah air terkutuk dan tak akan cukup menghabisi Red Dragon Fire. Kemungkinan orang-orang itu hanya ingin membuat Red Dragon Fire marah. Lalu, penjaga hotel datang memberitahu Yuji agar segera pergi mengungsi, sebab tak lama lagi hujan akan turun dan membuat Red Dragon Fire marah. 50 tahun yang lalu, kejadian seperti ini pernah terjadi, yang mana hujan membuat Red Dragon Fire marah dan menghancurkan kota Begonia. Yuji yang tak ingin kota Begonia hancur, kini akan melawan Red Dragon Fire. Jarak antara Red Dragon Fire dan kota Begonia sekarang terpisahkan 2 sungai. Ia menyuruh serigala putihnya untuk melihat di sungai pertama. Saat Red Dragon Fire melewati sungai itu, ia tak berhenti dan malah sungainya menjadi kering.
Yuji kini tak punya pilihan lain lagi selain melawan Red Dragon Fire. Serigala putih dan para slime-nya lalu berdiri di depan naga itu, sehingga Yuji akhirnya mengeluarkan sihir pembekuannya. Naga itu masih bisa menghancurkan sihir Yuji dan terus berjalan. Lalu Yuji kembali membekukan kepala naga itu. Sang naga pun masih juga bisa menghancurkannya. Merasa akan berbahaya jika terus melanjutkannya, Yuji memerintahkan serigala putih dan para slime-nya untuk mundur di sungai kedua. Hingga ketika di sungai kedua, Yuji kemudian melepaskan banyak air yang sebelumnya ia sudah siapkan. Naga tersebut akhirnya tak bisa berkutik karena banyaknya air yang datang. Yuji memasang barir di atas sungai ketika naga itu masih berada di sungai pertama, sehingga saat naga itu melewati sungai kedua, ia sudah memiliki banyak air. Lalu serigala putih mendekati naga itu dan mencoba mengecek situasinya. Ternyata naga tersebut masih hidup serta menyerang mereka. Untungnya Yuji masih sempat menyelamatkan mereka. Ketika telah berdiri, naga itu bersiap mengeluarkan serangan untuk menghancurkan kota mereka. Kini Yuji tak punya pilihan lain lagi selain menggunakan sihir tingkat tinggi. Sang naga kemudian mengeluarkan serangannya dan dihentikan oleh Yuji yang menggunakan sihir pembekuan tingkat tinggi. Dengan sihir tingkat tinggi, Yuji berhasil mengalahkan naga tersebut. Setelah mengalahkannya, Yuji menemukan ada sebuah benda aneh. Ia kemudian pergi menemui Gigel dan meminta untuk dibuatkan sirah lagi. Yuji menunjukkan permata Red Dragon Fire dan mengatakan bahwa itu hanyalah permata Dragon Fire biasa. Gigel sebenarnya tahu kalau itu adalah permata Red Dragon Fire, namun ia memilih untuk diam karena Yuji telah menyelamatkan kotanya. Gigel pun berjanji akan membuatkan Yuji sirah terbaiknya dengan permata tersebut. Lalu Yuji pergi ke kuil petualang untuk menanyakan benda yang ia temukan. Saat ia mengeluarkannya, penjaga kuil mengatakan bahwa itu adalah benda pemanggil hujan. Akan tetapi benda itu hanya dimiliki oleh kuil petualang. Yuji pun berpikir sepertinya benda itu milik dari kuil tempat asal dua orang yang ia temukan di gunung. Esoknya, ia kembali ke tempat Gigel dan mengambil sirah monsternya. Gigel pun mempertanyakan mengapa Yuji tak ingin memperkenalkan dirinya. Yuji mengatakan bahwa ia hanya tak mau menarik perhatian. Ia kini pergi melanjutkan perjalanannya menuju kota selanjutnya. Yuji akhirnya sampai di kota selanjutnya, yaitu kota Ordarion. Yuji pun langsung menuju kuil petualang untuk mencari informasi. Namun ia menyadari beberapa orang sedang mengawasinya. Ia lalu sengaja keluar dan pergi ke sebuah kafe untuk mendengarkan pembicaraan orang-orang itu, yang mana ternyata mereka adalah anggota dari kelompok Bulan Biru Keselamatan. Merekalah pemilik dari benda yang telah Yuji temukan. Orang-orang itu ingin menghabisi Yuji karena sebelumnya ia ada di daftar mereka. Akan tetapi salah satunya tak ingin melakukannya sebab Yuji sudah dikeluarkan dari daftar. Serta ia juga tak ingin bila rencana Bulan Biru Keselamatan diketahui karena rencana itu sudah mereka susun selama bertahun-tahun. Lalu Pastor Belen dan pengikutnya bernama Regin datang menghampiri Yuji. Mereka mengajak Yuji pergi ke gereja untuk membicarakan sesuatu. Pastor Belen mengatakan bahwa ia sebenarnya mengenal pemimpin dari organisasi Bulan Biru Keselamatan, yaitu Walter. Dahulu ada kelompok yang disebut sebagai Gereja Bulan Biru dan ia merupakan ketuanya. Tak lama, orang-orang buangan yang kehilangan tujuannya mulai bergabung dengan mereka, termaksud juga Walter. Hingga akhirnya karena Walter adalah orang yang beriman, Pastor Belen menjadikannya sebagai tangan kanannya. Suatu hari, Pastor Belen mendengarkan wahyu Tuhan untuk membubarkan kelompoknya. Namun karena tak ingin kehilangan teman-temannya, Pastor Belen menghiraukan wahyu itu. Lalu beberapa hari kemudian, gereja Bulan Biru diserang dan hanya ia saja yang selamat. Ia pun akhirnya mengetahui kalau pemimpin dari orang yang menyerang mereka adalah Walter. Walter memiliki filosofi yang radikal dalam memahami menyucikan dunia.
Hal itulah yang membuat Walter menciptakan organisasi Bulan Biru Keselamatan. Pastor Belen memberitahu Yuji bahwa cepat atau lambat Yuji pasti akan berhadapan dengan Walter. Untuk itu, ia harus berhati-hati dan mempersiapkan dirinya. Di sisi lain, Walter mendapatkan laporan dari anggotanya bahwa Pastor Belen telah menemui seseorang. Walter kemudian pergi ke sebuah ruangan tempat pemujaannya untuk meminta wahyu. Lalu, esoknya ketika Yuji ingin menemui Pastor Belen, ternyata Pastor Belen telah meninggalkan kota. Yuji pun menghubungi para slime-nya untuk mencari keberadaan Pastor Belen dan mengikutinya. Yang mana Pastor Belen ternyata pergi ke sebuah gua yang ada di dalam hutan. Sementara itu Yuji menemui para slime-nya dan menanyakan keberadaan Pastor Belen. Para slime-nya mengatakan bahwa mereka akan mengantarkan Yuji. Ia pun sampai di depan gua dan menghapus kutukannya sehingga ia bisa masuk ke dalam gua tersebut. Pastor Belen yang telah masuk ke dalam gua langsung menghadapi orang-orang yang sedang berjaga. Setelah mengalahkan para penjaga, Pastor lalu melanjutkan perjalanannya hingga akhirnya ia masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya ada Walter dan para anggotanya. Pastor Belen mengatakan bahwa kali ini ia tak akan membiarkan Walter kabur lagi. Ia sudah siap menghadapi Walter meskipun harus mengorbankan nyawanya. Dengan kekuatannya, Pastor Belen bisa mengalahkan semua anggota Walter. Namun, Walter ternyata sudah memiliki rencana untuk mengalahkan Pastor Belen. Sejin yang merupakan pengikutnya sebenarnya adalah utusan dari Walter. Pastor Belen akhirnya menyadari kalau Walter menjadikannya umpan agar Yuji datang ke tempatnya. Walter pun menceritakan semuanya bahwa mereka sudah mengetahui kalau sang utusan dewa telah muncul. Sebab batu sihir yang mereka tinggalkan di hutan telah disucikan. Mereka salah memprediksi karena Yuji ternyata sangatlah hebat, bisa mengalahkan monster ciptaan mereka. Walter bisa mengetahui kalau Yuji adalah sang utusan karena Belen telah memberikannya belati legenda. Ia yakin Yuji lah yang mengalahkan naga kuno menggunakan belati tersebut. Setelah mengalahkan naga itu, Yuji ternyata terus menghancurkan rencana mereka. Mengalahkan Gustav yang berada di dekat kota Ricuardo, bahkan mengalahkan Red Dragon Fire. Namun, Walter tidak takut lagi karena ia sudah memiliki kekuatan untuk mengalahkan sang utusan. Ia kemudian membangkitkan kembali para anggotanya, yang mana ternyata Walter telah memberikan kutukan kepada para anggotanya itu agar menjadi monster. Akan tetapi, tiba-tiba saja Yuji datang sehingga membuat mereka terkejut. Sejin langsung saja menyerang Yuji, tapi Yuji dengan mudahnya menahan sihir Sejin. Yuji lalu melepaskan Pastor Belen yang sedang diikat. Pastor Belen lalu memberitahunya bahwa yang ada di depan mereka itu adalah Walter. Sementara Walter kini sangat senang karena Yuji telah datang di tempatnya. Ia kemudian memerintahkan para monster untuk menyerang Yuji. Sedangkan ia dan Sejin kini masuk ke dalam untuk menyiapkan sesuatu. Walter ternyata masuk ke sebuah ruangan yang di dalamnya terdapat mesin. Ia mulai duduk di mesin itu dan menerima banyak kekuatan. Yuji dan Pastor Belen kini sampai di tempat mereka. Akan tetapi semua itu sudah terlambat sebab Walter sudah memiliki kekuatan terkuatnya. Walter kini berubah menjadi monster raksasa dan menyerang mereka. Walter juga memiliki sayap serta gerakannya sangat cepat. Bahkan ketika Yuji akan menyerangnya diam-diam, Walter bisa menghindarinya. Karena memiliki gerakan yang cepat, Yuji kemudian menyerangnya dengan sihir api yang bertubi-tubi. Serangan itu ternyata tidak membuat Walter tergores sedikit pun. Yuji lalu memakai sirap buatan Gigel kepada slime dan serigala putihnya, sehingga membuat kecepatan mereka meningkat dan berhasil menjatuhkan Walter. Walter yang telah babak belur kemudian mengambil mana dari para monster dan membuat kekuatannya pulih lagi. Yuji pun terus menyerangnya, akan tetapi Walter lagi-lagi mengisap mana para monsternya. Bukan hanya memulihkan diri, Walter juga kini bertambah kuat. Yuji menambahkan kekuatan serangannya dengan terus menyerang tanpa henti. Namun kekuatan dari pemulihan Walter sangatlah cepat.
Yuji pun kembali memikirkan strateginya untuk mengalahkan Walter. Sementara itu, Walter yang sudah pulih menyerang Yuji dengan pukulan yang keras hingga membuat pelindung dari Yuji retak dan pecah. Akan tetapi, Yuji ternyata sengaja melakukan hal itu agar perhatian Walter teralihkan. Dengan begitu, Yuji pun bisa menangkap Walter dan menyerangnya dengan sihir api kehancuran. Namun, setelah Walter dihabisi, tiba-tiba saja mesin yang ada di ruangan Walter mengisap semua mana yang ada pada Walter beserta anggotanya, hingga terciptalah sosok yang disebut sebagai Sage. Pastor Belen mengatakan bahwa dahulu kala terdapat utusan dewa yang melawan Dewa Naga, akan tetapi ia dikalahkan sebab kekuatan Dewa Naga sangatlah luar biasa. Walter dan anggotanya lalu menggunakan sebuah ritual pemanggil roh untuk memanggil utusan tersebut dengan mengorbankan nyawanya. Orang yang ada di depan Yuji lah yang kini berhasil dipanggil oleh Walter. Sage itu kemudian langsung menyerang Yuji dengan sihir api kehancuran. Yuji terkejut karena Sage itu bisa menggunakan sihir seperti dirinya. Ia kemudian bersiap melawan Sage dengan meningkatkan semua kekuatan para slime-nya beserta serigala putih. Yuji berusaha mendekati Sage dan menyerangnya, namun Sage bisa menangkis serangannya serta menyerang balik. Yuji pun memerintahkan agar para slime-nya menyebar dan menyerangnya dengan sihir rentetan bola api. Lagi-lagi, Sage bisa menangkis semuanya, bahkan hampir mengenai slime Yuji. Namun, Yuji tidak berhenti menyerangnya dan membuat Sage membeku dengan sihirnya. Sage ternyata bisa melepaskan diri dari sihir pembekuan Yuji. Hal itu membuat Yuji kembali lagi menggunakan sihirnya. Ia kini menggunakan sihir bola api 10 kali lipat sehingga membuat Sage terjatuh. Akan tetapi hal itu membuat Sage kini berhadapan dengan Yuji. Sage pun langsung menyerangnya dengan 10 kali lipat api kehancuran. Yuji berusaha menahannya dengan menggunakan sihir api kehancuran 10 kali lipat juga. Dengan sihir itu, Yuji berhasil memojokkan Sage. Akan tetapi, Sage ternyata tidak tergores sedikit pun. Ia kemudian mengeluarkan sihir untuk mengaktifkan mesin yang sudah mereka siapkan. Yang mana mesin itu membuat cuaca menjadi gelap serta menurunkan hujan. Para monster yang mengenai hujan itu kini mulai mengamuk. Yuji merasa sepertinya Sage menggunakan mesin hujan itu untuk menyebarkan kutukannya. Lalu Sage kembali menyerang Yuji dengan sihir api kehancuran. Yuji yang tak bisa terus menahannya akhirnya membalasnya dengan sihir api kehancuran juga. Yuji mendapatkan kabar dari slime-nya bahwa para monster yang mengamuk kini mendekati kota. Sembari melawan Sage, Yuji juga berusaha melindungi kota dari para monster. Namun para petualang yang ada di kotanya masing-masing ternyata tengah berkumpul dan bekerja sama untuk melawan monster yang datang mengamuk. Yuji pun senang melihatnya karena di kehidupannya yang sebelumnya ia selalu bekerja sendirian. Yuji kemudian memberikan sihir peningkatan fisik dan kemampuan kepada para petualang agar mereka bisa melindungi kotanya masing-masing. Yuji kini bisa fokus melawan Sage yang ada di depannya. Ia pun meminum ramuan pengembali mana sehingga mananya terisi kembali. Yuji lalu naik ke atas untuk melawan Sage. Sage ternyata tahu kalau Yuji juga merupakan seorang utusan dan bergelar Sage. Ia pun mempertanyakan mengapa Yuji mau melindungi dunia. Yuji mengatakan bahwa baginya untuk melindungi dunia tidak perlu ada alasan, karena baginya dunianya sekarang lebih menarik dari sebelumnya. Sage akhirnya kembali menyerang Yuji dengan api kehancuran. Yuji berusaha menahannya dan tiba-tiba sihir serangan ilahi muncul lagi. Yuji pun langsung menyerang Sage dengan sihir itu secara terus-menerus. Akan tetapi, setelah terkena serangan beberapa kali, Sage masih bisa bertahan. Yuji kini memutuskan akan mencoba mengalahkannya menggunakan belati legenda. Ia pun menyuruh para slime-nya berpencar dan mengelilingi Sage. Ia kemudian mengumpulkan sihir serangan ilahi di dalam belati legenda. Sementara itu Sage yang semakin marah kepada Yuji kini akan menyerangnya dengan sekuat tenaga. Namun ketika Sage akan menyerang, Yuji ternyata mengurung Sage di dalam barir yang berlapis 6. Ia juga menambahkannya dengan sihir formasi isolasi total.
sehingga kini Sage tak bisa keluar dari kurungannya. Yuji pun melakukan serangan dengan belati legendanya yang sudah terisi dengan sihir ilahi. Sage kini berhasil dikalahkan dan para monster yang mengamuk telah kembali ke hutan. Sementara Yuji berhasil selamat karena ia telah melindungi seluruh tubuhnya dengan 10 lapis pelindung. Setelah kejadian itu, Yuji langsung meninggalkan kota Ordarion sebab menurutnya kuil petualang masih dikuasai bulan biru keselamatan dan ia tak mau dicurigai. Ia kemudian menghubungi para slime-nya yang memberitahunya bahwa para petualang tengah berpesta karena mereka berhasil mempertahankan kota dan mengusir monster yang datang mengamuk. Sementara itu di kota Ordarion, orang-orang di guild petualang tengah membicarakan Walter yang telah hilang kontak. Mereka beranggapan sepertinya Walter telah mati, sehingga mereka ingin melaporkannya ke markas pusat. Namun salah seorang tidak ingin bila mereka melaporkannya ke markas, sebab benua tempat mereka sekarang itu tak lama lagi akan binasa. Jika alat pemurni segala telah selesai, maka semua benua akan lenyap. Bahkan naga hitam yang nantinya akan muncul, mereka pasti bisa mengalahkannya. Yuji pun mendengar pembicaraan mereka dan kini mendapatkan informasi baru tentang alat pemurni segalanya serta naga hitam yang akan muncul. Lalu beberapa harimau mendatangi Yuji yang sedang berada di hutan. Hingga esoknya ketika Yuji masuk di kota selanjutnya, Yuji langsung menuju guild petualang dan memberitahukan bahwa ia ingin mengambil misi mengalahkan monster harimau sebab ia sudah mengalahkannya. Penjaga guild petualang mengira kalau teman-teman Yuji telah dikalahkan oleh monster harimau karena Yuji hanya datang seorang diri dan monster harimau juga sangatlah kuat. Akan tetapi setelah guild master datang dan melihatnya, ia tahu kalau monster harimau itu hanya dikalahkan oleh satu orang menggunakan sihir api. Ia pun mempertanyakan apakah Yuji adalah penyihir tingkat atas. Namun Yuji mengatakan bahwa ia hanyalah seorang penjinak monster. Seketika penjaga guild teringat bahwa ada seorang petualang penjinak monster yang berhasil mengalahkan para monster serta mengalahkan naga seorang diri. Orang-orang pun terkejut karena petualang yang terkenal itu kini berada di guild mereka.